Berikutnya Pak Sartono. Terima kasih pimpinan Pak Prof. Nurdin yang kami hormati, Pak Andre, para sahabat Komisi 6 yang kami hormati, dan yang kami hormati pula Kepala Batam, serta Ibu Wakil Kepala BP Batam dengan seluruh jajarannya, para deputi, sahabat, Pak Faris, welcome to Komisi 6, dan juga pimpinan KPPU yang kami hormati, dan juga Kepala BPKS ya, Sabang dengan seluruh jajarannya. Untuk pertama kami ke BP Batam, melihat paparan Bapak dan perencanaan tentang Batam hari ini, jangka pendek, menengah, dan panjang, apa yang diuraikan di paparan tadi ini sudah bisa saya katakan begitu mengcapture ya. Selama ini permasalahan-permasalahan apa yang terjadi? Mengapa Batam jalan di tempat? Tentu panjang dari waktu itu otorita menjadi apa itu perubahan reformasi menjadi desentralisasi. Nah, ini juga ada apa itu permasalahan-permasalahan tersendiri untuk itu. Nah, sekarang di kabinet ini baru ini saya melihat tentang tadi apa tentang program pertama ialah menjadikan Batam menarik, tadi dikoreksi untuk menjadikan tujuan sebagai investasi. Tentu ini harus clear. Kalau mengurus izin berapa lama sih? Selama ini tadi Bapak sampaikan ada 1,5 tahun katanya. Ini bisa di capture 1 bulan atau apa 2 bulan, itu juga salah satu untuk bagaimana Batam menjadi new destination atau apa ya menjadi primadona lah untuk investasi. Dan saya yakin itu bisa dengan tim apa dream ini. Jadi dreams come true begitu, menjadikan Batam daerah tujuan investasi. Kita lihat juga di sini sudah diuraikan, tinggal bagaimana detailnya implementasi. Tidak gampang, tetapi apa bisa. Ini mendapatkan dukungan yang luar biasa, saya pikir oleh Presiden ya tentang terbitnya PP 25 juga PP 28 2025. Ini memberikan suatu sinyal yang luar biasa untuk ada proses perubahan yang radikal. Praktek-praktek selama ini terjadi yang menghambat dan menjadi image yang kurang baik, misalnya terjadinya ya peng-peng begitu, penguasa dan pengusaha misalnya, atau kong kali kong. Nah, saya punya harapan dan apa itu positif dari tim baru ini. Dan tentu kami Komisi 6 akan memberikan support dukungan untuk menggapai harapan cita-cita oleh bangsa dan negara ini gitu. Batam itu daerah lain tidak terkenal, sudah 20 tahun yang lalu sudah terkenal Pak Batam ini. Dan dengan Singapura ini kan deket ya. Ya minimal nanti program apa investasi yang tidak diserap oleh Singapura bisa di Batam karena Batam sudah siap infrastrukturnya, instrumennya ya dan mekanisme itu sudah transparan. Iklim investasi sudah jelas dan payung hukumnya juga pasti begitu, tidak berubah-ubah. Ini yang menjadi kekhawatiran dan permasalahan yang selama ini. Nah, kalau lihat dari paparan Bapak Ibu sudah tergambarkan di sini tentang ya harapan Batam juga bisa tumbuh menjadi apa itu di atas nasional ya, 10% misalnya. Itu yang pertama. Kedua tentu untuk menunjang hal tersebut harus dukungan tentang juga anggaran. Nah, ini saya pikir juga perlu disampaikan nanti. Saya pikir nanti dari Komisi 6 juga memberikan dukungan atau merespon harapan daripada anggaran yang dialokasikan untuk tercapainya daripada program untuk Batam ke depannya. Itu yang
Yang pertama, yang jelas kami terima kasih begitu. Ini kita sudah bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini kita juga dalam Panja Batam ini mendapatkan permasalahan apa yang disampaikan di dalam perencanaan Bapak. Terus berikutnya KPPU, Bapak, untuk KPPU ini tentu dengan pagu anggaran yang menurun begitu ya, yang tadinya 174 menjadi 162, tentu KPPU dapat memastikan prioritas kasus yang tentunya kasus-kasus yang mempunyai impact ya terhadap ekonomi agar penindakan ini tepat sasaran dan efisien dari sisi penggunaan anggaran penanganan perkara. Nah, ini perlu dengan keterbatasan anggaran kita juga harus memiliki sistem prioritas lah kurang lebih begitu. Juga apakah juga KPPU sekarang ini ada mekanisme sinergi dengan BPKP, BPK atau kejaksaan ya untuk efisiensi pemeriksaan lapangan. Mengingat ya SDM kita terbatas KPPU ya, penyidik KPPU juga terbatas. Ini saya pikir perlu begitu untuk lebih intens kerjasama dengan badan-badan tersebut agar target penyelesaian KPPU pada tahun-tahun ke depan itu bisa tercapai lah kurang lebih begitu dan memberikan impact begitu. Ini yang untuk KPPU. Untuk Sabang saya membaca juga tentang usulan tambahan ya Bapak. Untuk Sabang tentu harapan kita memang Sabang ini juga suatu keputusan yang ya politis dan strategis sebenarnya untuk ekonomi. Tentu Bapak juga tidak bisa hanya di Sabang saja, harus ada kerjasama-kerjasama dengan kementerian-kementerian. Bapak juga harus aktif begitu, lobbying-lobbying atau koordinasi dengan kementerian-kementerian yang terkait yang berpotensi untuk ya investasi di Sabang ini. Sehingga ada kemandirian ke depannya untuk Sabang dan potensinya di situ saya pikir untuk kawasan bebas Sabang ini begitu luas sebetulnya. Tentu sering juga koordinasi dengan Batam, mungkin ada hal-hal yang bisa diimplementasikan di lapangan di Sabang tentunya. Dan tentu kalau kita ingin mendapatkan eh, Batam lebih mandiri ya tentu harus ada dukungan anggaran gitu. Lebih leluasa lah ya untuk bagaimana mengembangkan daripada Sabang itu. Ini juga saya pikir kami Komisi 6 akan juga memberikan support tentang evaluasi atau tambahan daripada anggaran dari BPKS Sabang ini. Pimpinan, sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sartono.